menarik Pak. Tadi udah sebelumnya kita udah dengar penjelasan Bapak tentang integrity risk mapping ya Pak. Bagaimana ada guidelines yang mengatur pemetaan dari resiko integritas itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih Pak implementasi atau penerapannya itu di Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Ya, ini jadi memang tujuannya itu nanti bagaimana lembaga customs itu kemudian untuk self assessment lah, self assessment. Dia tuh posisinya di mana sih, gitu. Karena isu integritas itu selalu dibawa-bawa, gitu, selalu dibawa-bawa. Dan integritas di customs itu selalu terbawa di setiap pembicaraan perekonomian, terutama ya perekonomian dunia gitu. Itu selalu customs langsung dilihat. Di OECD itu ada program namanya bukan programnya, namanya potret gitu, namanya ease of doing business, kemudahan melakukan usaha, kemudahan untuk berinvestasi di sebuah negara. Nah, komponennya itu ada urusan customs itu. Ada urusannya seberapa cepat sih customs, lembaga kepabeanan itu, seberapa cepat lembaga kepabeanan itu menangani proses ekspor impor itu, expediting export import activities itu kan gitu. Nah, itu selalu ditanyakan. Nah, kemudian tentunya itu kemudian mereka membuatlah ranking gitu. Ranking kita mengenal dengan integrity index, perception index itu. Integrity Perception Index internasional. Kalau di Indonesia kita biasa mengenal itu, yang suka bikin itu adalah Masyarakat Transparansi Internasional. Di samping secara internal juga kita punya lembaga pemerintah KPK yang membuat ranking, demikian juga dengan aparat pengawas fungsional di kita, Inspektorat Jenderal itu membuat ranking itu. Nah, memang indeks persepsi anti korupsi itu tidak bisa terlepas. Jadi satu lembaga itu ya tidak bisa terlepas dari indeks persepsi anti korupsi negara gitu, negara. Jadi biasanya itu 11-12 lah kan itu. Indeks persepsi anti korupsi di level negara itu berapa gitu. Nah itu. Itu kira-kira customs itu akan berada di situ. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi, integrity risk mapping itu penting untuk kita melakukan self assessment, kemudian kita bisa melakukan mitigasi risiko terhadap 3 aspek itu tadi, unit kerja, kemudian proses bisnis, dan kemudian personel gitu. Nah, ini untuk di dalam konteks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tentunya ya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu melakukan upaya-upaya untuk bagaimana melakukan tadi self assessment melalui integrity development guides itu, WTO integrity development guides. Kemudian ASEAN integrity development guides yang dikembangkan oleh CCPWG tadi bisa lebih khusus lagi untuk dikembangkan, dan kemudian dengan tools lain, dengan knowledge management gitu, dan tentunya ya melakukan pembinaan secara internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu, kira-kira gitu. Kalau boleh tahu Pak, yang sudah dilakukan di Indonesia ya di BPJJ itu untuk kegiatan internalnya apa saja Pak? Nah, jadi kita bicara karena kita ini dalam konteks kita ini adalah aparatur Pusdiklat Bea dan Cukai gitu kan. Tentunya setelah kita melihat hasil dari tadi self assessment, saya yakin bahwa teman-teman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga sudah melakukan self assessment bagaimana sih mereka menghandle isu integrity, mulai dari pembentukan unit kepatuhan internal gitu. Di sana kan ada unit kepatuhan internal yang levelnya eselon 2,
Itu untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak itu unit kepatuhan internalnya tingkat eselon 2. Kalau di pajak namanya Kijda, kalau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu Direktorat Kepatuhan Internal. Di situ proses bisnis di dalam Direktorat Kepatuhan Internal itu mulai dari mitigasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi pelanggaran kepatuhan internal, pelanggaran integritas, terus kemudian melakukan pemeriksaan dan kemudian ya rekomendasi-rekomendasi termasuk di dalamnya adalah melakukan analisis tadi, analisis tindak lanjut apa sih yang harus dilakukan gitu. Dan itu secara organisasi dari level pusat sampai dengan level kantor pelayanan itu memiliki unit yang inline itu. Jangan lupa juga bahwa itu adalah pelaksanaan dari 3 lines of defense itu. Jadi first line-nya adalah para manajer masing-masing itu. Para manajer masing-masing itu juga dia harus tahu pemetaan. Jadi integrity risk mapping itu harus memapping risikonya, proses bisnisnya, terus kemudian yang kedua adalah manusia-manusianya gitu. Terus kemudian yang kedua apa yang dilakukan gitu. Dengan mitigasinya apa yang harus dilakukan setelah dilakukan mitigasi. Kemudian second line adalah unit kepatuhan internal itu tadinya. Third line-nya adalah teman-teman di aparat pengawas fungsional, Inspektorat Jenderal gitu. Nah, kita tentunya di Pusdiklat Bea dan Cukai ini juga mensupport itu kegiatan-kegiatan itu dengan pelatihan-pelatihan baik itu yang secara spesifik mensupport untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para personil, para aparat, para petugas kepatuhan internal. Tetapi juga kita di sini juga mengembangkan attitude, budaya, perilaku berintegritas itu melalui konten-konten mata pelajaran, konten-konten ceramah, konten-konten pelaksanaan yang disisipkan di dalam pelaksanaan Dikdadeh pendidikan, pengajaran dan pelatihan itu gitu. Kalau kemudian kita bicara terkait dengan apa yang kita lakukan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selain tadi upaya-upaya itu, kita kan bisa tahu ya kita ada pelatihan yang kita lakukan jarak jauh, pelatihan terhadap para petugas para pegawai unit kepatuhan internal gitu. Jadi ada kegiatan bagaimana mengenal kepatuhan internal, terus kemudian investigasi internal gitu. Terus kemarin juga termasuk juga third line of defense-nya aparat Ijen kan juga sekolah di tempat kita gitu, ya, sekolah di tempat kita, kita, mempelajari proses bisnis. Nah, nanti tentunya dengan kacamata Inspektorat Jenderal dia akan membandingkan dasolen dasin yang seharusnya yang senyatanya. Nah, itu nanti selain proses bisnisnya, unit kerjanya, dan kemudian tentunya personil-personil gitu. Di samping juga konten-konten konten-konten di dalam mata pelajaran kita ada MFD, mental fisik disiplin. Nah, tentunya itu ada konten-konten integritas meskipun itu tidak disebutkan ini pelajaran mengenai integritas, kan tidak selalu seperti itu, tetapi kontennya seperti apa kan itu untuk membentuk perilaku. Nah, kita ada di TTB oleh Sekretariat Jenderal pelatihan penguatan karakter untuk para talent dan non talent, baik itu talent eselon 4 maupun para talent pelaksana gitu. Kemarin kan kita sudah 500-an lebih itu kan, 8 angkatan itu. Nah, itu juga di dalam penguatan karakter itu adalah
penguatan juga penguatan karakter integritas itu. Nah, belum lagi kemudian kita sekarang di Pusdiklat BN juga ada challenge nih tahun ini. Apa itu? Zona integritas BBBM. Nah, ini menjadi challenge kita untuk bagaimana kita nanti bisa mewujudkan zona integritas BBBM di Pusdiklat BN juga. Ini bukan soal piagam yang indah cantik ditempel di dinding, tapi ini soal attitude, soal perilaku gitu. Nah, itulah yang sebetulnya kita harapkan, bagaimana kita perilaku itu kita bisa menunjukkan atau mencerminkan integritas dengan kualitas yang tertinggi yang kemudian diwujudkan di dalam bentuk melayani. Jadi BBBM itu ada 2 komponen di situ. B-nya bersih, artinya kita harus punya standar integritas yang tinggi itu. Yang kedua, setelah kita bersih, ya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, pelayanan terbaik kepada siapa? Ya, klien kita adalah para siswa diklat gitu. Dan juga ada klien lain dari masyarakat ya, peserta ujian sertifikasi ahli kepabeanan, yaitu yang saya kira itu challenge yang berat ya, karena itu kan mereka kan bukan orang bea cukai, jadi mereka pasti akan lebih terus terang lah memberikan kritikan, memberikan masukan, memberikan penilaian kepada kita. Nah, harapannya ya kita melatih teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai, LNSB, siswa kiriman dari Sekjen, dan juga jangan lupa kan kita RTC, Regional Training Center. Kita juga melatih pegawai-pegawai bea cukai se-Asia Pasifik. Ya, tentunya semangat birokrasi bersih dan melayani itu harus betul-betul menjadi darah daging kita gitu ya, dalam rangka apa ya, dalam rangka kita nanti bisa melaksanakan tugas-tugas kita di dalam Dikjarte, pendidikan pengajaran pelatihan itu untuk klien utama kita gitu. Kalau berkaitan dengan integrity risk mapping tadi Pak, itu tadi kan ada unit, ada terkait proses, ada terkait people ya Pak. Nah, ini kan memang kalau kita kaitkan dengan yang ingin kita capai tahun ini ya, terkait zona integritas BBM, mungkin salah satu komponennya kita itu kan harus memastikan tidak adanya gratifikasi, tidak adanya benturan kepentingan. Itu bagaimana Pak? Kalau gratifikasi lebih straightforward ya, menurut saya itu lebih straightforward, lebih bisa kita sampaikan kepada jajaran kita dan juga mereka yang berkepentingan dengan kita itu. Kita tidak ada gratifikasi di dalam pelaksanaan. Dan ini kan sering yang menjadi pertanyaan orang kan gitu. Bagaimana sih kita yang katanya kan itu, orang kan sering menabrakkan itu dengan adat ketimuran. Itu dengan adat ketimuran kita tidak menerima gratifikasi. Itu loh, padahal kan kadang ada temen yang dia ngasih apa kan itu. Nah, sebetulnya ini mohon maaf ini saya menggunakan menggunakan cerita yang berlatar belakang agama Islam gitu ya. Gitu. Jadi ada riwayat, ada sahabat Nabi itu yang dia itu bertugas sebagai petugas amil zakat itu. Nah, bertugas sebagai petugas amil zakat. Seperti kita tahu, petugas amil zakat itu telah menerima zakat, infak, sedekah dari orang, menghitung nisabnya, menghitung berapa kewajiban pajaknya, itu kewajiban zakatnya berapa, itu dihitung kan gitu. Dia harus bayar berapa. Oh ya, infak nanti kamu serahkan kepada siapa, sedekah kamu serahkan kepada siapa, kan itu ambil zakat itu.
gitu. Nah, suatu saat ada temennya dia yang nyetor zakat. Dia itu teman sejak kecil. Nah, terus kemudian dia memberikan hadiah berupa satu keranjang kurma kepada petugas zakat itu kan, itu. Terus kemudian diterima sama dia. Karena apa? Karena itu temannya sejak kecil. Dia sering memberikan, mereka sering bertukar kado, gitu. Dan ini dianggap bahwa ya ini kan teman saya sejak kecil, dia ngasih saya hadiah. Saya terima, wong saya tidak melakukan hal-hal buruk, tidak mencuri, tidak ngakal-ngakali hitungan tadi kan itu. Tetapi apa kata Nabi? Kembalikan barang itu. Kamu tidak boleh menerima apapun dari si fulan itu. Loh, kenapa Nabi? Dia itu teman saya sejak kecil, kami sering bertukar hadiah. Apa kata Nabi? Karena sekarang kamu mengurusi urusan si fulan. Gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Arif tadi terkait dengan dua hal, gratifikasi dan konflik of interest, benturan kepentingan. Pada saat dulu tidak ada benturan kepentingan, sekarang ada benturan kepentingan gitu. Jadi kamu sekarang ngurusi urusan dia gitu. Jadi nggak boleh itu ada benturan kepentingan. Nah, sehingga kita perlu mengidentifikasi dengan integrity risk mapping itu kegiatan-kegiatan yang kira-kira menimbulkan benturan kepentingan. Antara lain yang nyata adalah itulah sebabnya maka aparat Pusdiklat BRN juga itu dilarang berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan belajar untuk masyarakat yang akan mengambil sertifikat ahli kepabeanan. Karena sertifikat ahli kepabeanan itu yang melakukan ujian kita, yang membuat soal kita, yang mengoreksi kita, kemudian kita yang mempertimbangkan kelulusan itu. Nah, itu supaya tidak ada fitnah itu benturan kepentingan. Itulah hal-hal kecil lain ya, seperti misalkan bagaimana kita memastikan teman-teman kita PPN security yang ada di gerbang itu bisa mengawasi para siswa, jangan sampai kemudian hanya karena oh ini kenal ini siswa baik kemudian dia bisa keluar seenaknya dengan pakaian seenaknya di luar jam yang diizinkan. Itu bagian dari benturan kepentingan itu gitu. Nah mudah-mudahan kita obrolan kita ini bermanfaat ya, gitu kan. Kita ada selingan saja ini untuk sebelum kita ada tugas-tugas lain hari ini. Tetap semangat, jangan lupa nanti bulan depan nitip gitu kan. Saya tinggal seminggu, nanti tetap komunikasi ya, komunikasi dengan saya apabila nanti hal-hal yang perlu dikonsultasikan, tapi insya Allah sih semuanya nanti lancar dan tentunya nanti ada oleh-oleh cerita dari Chiang Mai. Ditunggu, Pak. Oke, ya gitu ya. Thank you. Ayo monggo kita lanjut kegiatan kita.